Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah pengajian Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah pulang ayahanda tercinta Bapak Tajuddin Nyaman. Semoga beliau selalu sehat walafiat. Allah memberkahi umur beliau sehingga kita selalu bisa bersama-sama beliau dalam dakwah amal yang sedang kita lakukan. Hamba Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Masih bab tentang babul iqtisadi fit ta'at, tentang bab tentang sederhana dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kita bacakan hadis dalam kitab ini. Tapi kita baca tak agak. Ya. Setelah sekitar 2 pertemuan yang lalu kita telah membahas bab ini, kemudian pada malam ini kita bacakan hadis dalam kitab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dina yusrun wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadawati war rawhati wasyai'i minad duljah rawahu Bukhari. Hadis ini kebetulan mengambil dalam kitab Sahih Bukhari. Allah. Artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Nah, apa maksud mudah? Nah, apa maksud agama itu mudah? Nah, para ulama mengatakan agama itu mudah, itu terkandung kira-kira ada 4 hal. Ya. Agama itu akan menjadi mudah jika terkandung 4 hal. Yang pertama, agama itu, maksudnya agama Islam ya, maksudnya agama Islam akan menjadi mudah apabila yang pertama sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Jadi kalau bertentangan dengan fitrah manusia pasti sulit. Cuman hamba Allah, masalahnya apa saja fitrah manusia itu. Nah, ya. Kalau bicara fitrah manusia itu banyak. Tapi hamba Allah, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita hubungkan dengan fitrah manusia. Yang pertama, secara fitrah setiap manusia, bukan hanya orang Islam, siapapun manusia, yang pertama butuh ketenangan. Butuh ketenangan. Nah, kalau ada ajaran Islam yang mengusik ketenangan orang lain, maka itu bukan ajaran Islam sebenarnya. Bukan ajaran Islam. Atau dengan kata lain, itu sudah sulit, bukan mudah.
Jadi yang pertama, agama Islam itu dikatakan mudah apabila sesuai dengan fitrah, dan fitrah itu yang pertama adalah setiap manusia butuh ketenangan. Maka jika ada orang mengatasnamakan ajaran Islam tapi mengganggu orang lain, itu bukan sebenarnya ajaran Islam, walaupun isinya ajaran Islam. Yang sering kita contohkan ya, bilang berzikir ya. Nah, kan Allah, Nabi menyuruh kita berzikir. Ya, misalnya apa yang sering kita bilang? Misalnya man sabbahallah fi kulli duburi salatin salasan wa salasina. Barang siapa yang membaca subhanallah pada setiap salat itu 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasina, kemudian membaca alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah, terus membaca Allahu Akbar salasan wa salasina 33 kali, wa qala tamamal mi'ah, kemudian mengenapkan 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khataya'u wa in kana misla zaidil bahri, maka diampunkan dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Artinya kita disuruh berzikir setelah salat. Tapi ketika berzikir kita mengganggu orang masbuk, maka itu sebenarnya bukan tuntunan ajaran Islam. Kehilangan mudah, mengganggu ketenangan orang lain. Orang nggak bisa salat lagi karena kita berzikir keras-keras. Gimana? Ya ini udah pernah kita jelaskan ya. Jadi ya, setiap ibadah yang mengganggu ketenangan orang lain, walaupun dia bukan Islam sekalipun, itu sebenarnya bukan hakikat ajaran Islam. Ya. Contoh yang sering terjadi ya, dalail ya sampai jam 12:30 mengganggu manusia, bukan hanya orang Islam. Orang Islam saja nggak sanggup dengar, apalagi orang yang non Muslim. Gimana tuh? Tengah-tengah malam teriak pakai irama apa? Irama Arafik. Allah habis. Allah. Apalagi itu, macam-macam iramanya, keluar semua irama tempo dulu. Lagu irama Roma Irama juga ada. Nah, ini sebenarnya bukan hakikat ajaran Islam. Justru membuat ajaran Islam itu jadi sulit, bukan mudah. Mengganggu ketenangan. Orang butuh tenang. Nah, kalau kita memperkenalkan Islam yang membuat orang lain tenang, itu baru hebat, itu baru benar. Maka berzikir itu keras-keras saja, pelan-pelan saja, bukan keras-keras. Yang paling terkenal apa? Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari yang pernah saya sampaikan di sini ya. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya, kami ya pernah kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di safar kami pernah bersama Rasulullah pada sebuah safar. Hatta idza asyrafna ala wadin, pada saat kami berada pada sebuah lembah. Lembah itu apa? Naik turun ya, capek sekali. Halalna wa kabbarna wa ala sautuna, kami bertahlil. Tahlil itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Wa kabbarna, mengucapkan takbir. Apa takbir? Allahu Akbar. Wa ala sautuna, kami mengeraskan suara kami. Terus apa reaksi Nabi? Faqal, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian, tidak perlu teriak-teriak. Ya.
Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian bukan menyeru pada zat yang peka. Orang peka yang perlu kita teriak-teriak. Wala ghaiba, bukan zat yang tiada. Innahu ma'akum, sesungguhnya Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Jadi jangan boleh atas nama agama kita mengganggu orang lain. Makanya sering protes kan pada malam Ramadan, coba lihat tuh. Ngaji keras-keras. Ya, sampai orang nggak bisa tidur. Ya, itu sudah mempersulit agama. Memang ngaji itu dianjurkan ibadah, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Ini udah pernah saya sampaikan. Ini sekedar ngulang-ulang aja karena kebetulan menyangkut fitrah. Yang kedua, jadi yang pertama apa? Fitrah itu setiap manusia butuh ketenangan. Yang kedua, setiap manusia butuh keadilan. Fitrah manusia, setiap manusia itu butuh keadilan. Contoh, sekarang ada ajaran Islam yang katanya ajaran Islam. Setiap ada orang meninggal kenduri berapa hari? Hari ke-7. Terus 40, 100. Pokoknya lebih banyak kendurinya orang meninggal daripada orang pesta. Orang pesta cuman 1 hari. Kalau orang meninggal setiap datang kasih makan, setiap datang kasih makan. Oke, bagi yang punya uang. Ini kita nggak lihat dulu benar atau salahnya. Oke, bagi yang punya uang. Tapi bagi yang nggak punya uang gimana? Apakah agama Islam ini, ajaran Islam yang seperti itu hanya pro kepada orang kaya? Mana keadilan? Jadi orang miskin akhirnya kalau dipahami itu mendapat pahala yang banyak buat kenduri-kenduri itu, maka orang miskin yang tidak sanggup buat kenduri, maka dalam keyakinan tidak banyak dapat pahala. Mana keadilan Islam? Maka yang benar nggak ada itu. Nah, bahkan sahabat Jaril bin Abdullah al-Bajali mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mait wa sani'ata at-ta'aman ba'da dafnihi minan niyah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Arnold. Artinya apa itu? Kata sahabat, kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang kematian sambil makan minum setelah dikuburkan itu hukumnya sama dengan meratapi mayat. Hukum meratapi mayat apa? Haram hukumnya. Kata Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Kami mengambil janji pada Rasulullah agar kami tidak boleh meratapi mayat. Yang benar bagaimana? Bukan buat kenduri, bukan orang yang meninggal itu buat kenduri. Yang benar bagaimana? Kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah keluarga Ja'far makanan. Karena kebetulan ada musibah, ada orang meninggal pada keluarga Ja'far. Ya. Dan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Fa innahu qad attahum amrun syaghalahu. Karena Ja'far sedang disibukkan dengan kesedihan. Jadi yang benar gimana? Kita yang datang membawa makanan, bukan kita datang makan makanan. Dan itu pun hanya terbatas 3 hari. La yahilu li imra'atin, kata Nabi, tidak halal bagi seorang perempuan antuhidda 'alal mait fawqa salasati layalin atau salasati ayamin. Tidak halal bagi seorang perempuan
Ya. Untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali meninggal suami. Itu berkabungnya berapa hari? Arba'ata asyhurin wa asyran, 4 bulan 10 hari. Nah, dalil ini yang dipakai oleh jumhur ulama menetapkan takziah itu 3 hari saja. Kenapa? Orang sudah lupa datang kita takziah jadi sedih lagi. Inilah kacaunya kita. Orang sudah 10 hari datang takziah, sudah 15 hari datang, padahal dia sudah lupa itu, sudah senyum-senyum, tapi datang kita kata kasih tausiah, nangis lagi, sedih lagi. Ya, saya sering diundang, bukan hanya kita di Muhammadiyah juga sering diundang. Kadang-kadang saya heran, sudah berapa, 15 hari, karena saya disuruh ceramah ya, ceramah aja, dakwah aja. Tapi orang sudah mulai lupa, kita bangkitkan lagi kesedihan itu. Makanya dibatasi 3 hari saja sudah selesai. Kenapa? Biar lupa kesedihan. Kan tujuan takziah itu apa? Menghibur ahlul main agar jangan sedih lagi. Oke, dia sudah hilang kesedihannya. Datang kita rame-rame, dah mulailah nangis-nangis lagi. Nah, ada pula disediakan makanan. Ada yang hantam saja, ada yang istiqomah. Gitu. Nah, saya insya Allah sampai hari ini masih istiqomah. Nggak tahu tak sampai kapan istiqomah. Nah, itu keadilan. Jadi seolah-olah bagi yang nggak mampu membuat kenduri nggak banyak pahala. Tidak? Itu bertentangan dengan fitrah. Ya. Yang ketiga, yang dikatakan dengan fitrah itu adalah setiap manusia butuh kasih sayang dan persaudaraan. Jadi kalau ada ajaran Islam yang justru memecah belah, yang justru membuat konflik, maka itu bukan ajaran Islam. Biasanya yang sering buat konflik siapa? Orang dengan beragama jadi bersaudara kan? Tapi ini dengan beragama jadi bermusuhan. Ada apa yang terjadi? Sebenarnya dengan agama bersaudara. Wa kunu ibadillahi ikhwana, kata Nabi. Jadikanlah kalian semuanya bersaudara. Tapi justru dengan agama saling kafir mengkafirkan, saling sesat menyesatkan. Padahal Nabi tegas-tegas mengatakan man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullah wa laysa kadzalik illa haram alaihi. Barang siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan kafir, kamu sesat, padahal dia tidak seperti itu, maka tuduhan akan berbalik pada diri kita. Itu bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan ajaran Islam. Justru orang beragama itu saling bersaudara. Ini justru oke, beda-beda sedikit sudah tahzir sana, tahzir sini, ya, sesat sana, sesat sini. Oke, katakanlah ada yang sesat, ya, katakanlah ada yang keliru. Nabi menganjurkan pendekatan apa? Benar. Katakanlah ada jamaah yang sesat, ya, sesat betul-betul sesat lah. Terus Nabi menganjurkan kita pendekatan apa? Dakwah. Kok nggak tahu apa juga fungsi dakwah kalau main hantam saja, main usir saja? Itu sesat, itu enggak, rebut saja mestinya, usir. Kalau begitu apa fungsinya dakwah? Dakwah dulu. Jelaskan dalil, jangan-jangan kita yang salah. Jangan cepat-cepat menyesatkan orang. Itu justru membuat agama ini jadi sulit. Bertentangan dengan fitrah. Jadi yang pertama tadi apa? Dikatakan fitrah, setiap manusia butuh ketenangan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, butuh kasih sayang dan persaudaraan. Ketiga itu. Kalau kita uraikan panjang sekali. Jadi kalau ada agama bertentangan dengan fitrah manusia, maka agama itu pasti sulit. Makanya dengan alasan beragama, ya, justru saling berkelahi dan sebagainya. Ini bukan ajaran Islam. Ya.
Yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Islam itu dikatakan mudah atau agama Islam itu dikatakan mudah. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, agama baru, agama Islam itu baru dikatakan mudah apabila ikhlas dalam beramal. Coba ya, kita berinfak 1000 perak, tapi nggak ikhlas, berat nggak? Aduh, kagak ada pengen terlebih ya. Nah, kita baju putih ya. Padahal 1000, tapi kadang nggak ikhlas, berat sekali rasanya. Aduh, apalagi kita kasih 100.000, oh mana makan no. Gue tujuh pengen terlebih. Karena orang lain kasih nggak enak juga, nggak kasih, udah kasih. Udah hilang 100.000. Tapi kalau kita ikhlas 1 miliar kita kasih, rela kita, puas kita, betul nggak? Gak ada yang berat dalam agama ini apabila kita ikhlas. Banyak orang kadang-kadang menyumbang miliaran, puas dia, gak ada keberatan miliaran. Ayo, tak hitung nol, anton dekat lompeng dumna. Tapi ikhlas. Ikhlas. Jadi jangan coba-coba, kalau kita nggak ikhlas semuanya jadi berat. Bahkan salat pun jadi berat. Tam-tam repek, panjang kali imamnya. Ini panjang kali, macam-macam repek kita. Kalau nggak ikhlas, pasti agama ini jadi berat. Maka cobalah ikhlas. Mulai dari yang kecil-kecil. Maka kata Nabi apa? Ahabul a'mali ilallah azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, adalah yang rutin, walaupun sedikit. Kita melatih keikhlasan. Enggak. Kalau kita ikhlas semuanya jadi mudah. Gak ada yang susah. Ikhlas. Hilang mobil, ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas 1 bulan kita nggak mandi, itu enggak? Mikir aduh mobil hilang, 1 bulan nggak mandi, mobil hilang. Tapi kalau ikhlas, udah nggak ada rezeki, ya ambil apa kamu. Dan baca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Karena ikhlas membaca doa itu, ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Ingat ya, Islam itu mudah, yang pertama sesuai dengan fitrah manusia, tidak mengganggu orang lain, mengandung keadilan. Apalagi sesuai dengan ayat inna akramakum indallah atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang kedua tadi apa? Ikhlas. Yang pertama apa? Ajaran Islam ini dikatakan mudah. Yang pertama sesuai dengan fitrah. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga sesuai dengan petunjuk Nabi, mutabah. Yang memberat-beratkan kita tambah-tambah. Ya secara logika saja. Barang 1 kilo kita tambah jadi 2 kilo. Berat tak? Itu kalau 2 kilo, kalau kita tambah lagi 5 kilo. Kita tambah-tambah. Kita tambah-tambah. Masalah ini disebut dengan bid'ah. Kita tambah-tambah. Ini nggak perlu kita jelaskan lagi, udah banyak Ustaz menjelaskan. Tambah-tambah sini, tambah-tambah. Tambah-tambah sikit-sikit, tambah-tambah. Jadi berat sekali. Padahal Nabi nggak menganjurkan. Contoh ya, dalam masalah fikih ya, fikih misalnya. Nabi mengatakan, apa udah saya sampaikan nih Bang. Misalnya yang sangat terkenal ya, yang terkenal diantaranya apa? Nabi mengatakan, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil qalbu ayaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Dan itu artinya apa artinya itu? Artinya sahih. Kata Nabi, cucilah bejana salah seorang di antara kamu jika dijilat anjing sebanyak 7 kali, awalnya dengan tanah. Apa kata Nabi? Bendanya apa? Bejana, tempat air. Kenapa? Untuk minum. Bejana. Jadi kalau bejana di walaga itu dia binatang yang menjilat gini. Walaga seperti kucing, harimau, anjing, walaga itu. Bukan menghirup, dia menjilat. Dan ketika walaga menjilat itu otomatis air liur jatuh ke air.
Nah, anjing itu punya satu kuman namanya apa? Rabies. Itu jatuh ke air. Nah, kuman itu baru akan mati secara cepat dengan lumpur karena nggak bisa bernafas dia. Maka nggak boleh kita sama dengan rinso, nggak boleh. Dengan clean nggak boleh. Harus dengan tanah karena tanah itu bisa mematikan kuman itu. Cuma pertanyaannya, Nabi mengatakan tadi apa? Tempat air. Tempat air ya, atau boleh juga tempat makan. Tapi hari ini kita sudah kembangkan, kita berat-beratkan. Kalau menurut Bapak, kalau dijilat tangan kita dijilat, sama apa enggak? Mana? Tangan kita dijilat anjing, kita sama apa enggak? Enggak ada perintah untuk sama. Yang ada tadi apa? Tempat air. Kenapa? Karena menyangkut kita minum. Jadi kalau dijilat tangan, bersihkan saja. Pakai sabun biasa. Karena tidak ada perintah untuk menyama. Cuman oleh ahli fikih nambah-nambah. Dijilat anjing apa namanya kulit, disamak kulit. Dijilat anjing Vespa, sama Vespa dijilat anjing. Apa lagi? HP sama HP hancur itu. Nah, ini contoh kita tambah-tambah. Nah, itu masalah fikih. Apalagi masalah akidah, luar biasa penambahannya. Ada paham apa aurat Muhammadiyah lah, paham wihdatul wujud lah, paham tarekat lah, apalagi paham al-hulul lah. Macam-macam kita tambah-tambah sehingga agama ini jadi berat, jadi menakutkan. Takut orang masuk Islam, banyak kali ajarannya. Mana? Siapa yang memperbaikinya? Sehingga agama Islam ini mudah, sehingga orang berbondong-bondong. Ya, jadi yang ketiga apa? Ajaran Islam baru dikatakan mudah apabila mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa tadi? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dalam hal apa saja, bukan hanya masalah fikih, bukan hanya masalah akidah. Seluruh ajaran Islam harus ada tuntunannya. Nah, yang keempat, Islam baru dikatakan mudah apabila sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kalau bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu pasti sulit. Cuman pengetahuan yang bagaimana? Contoh, di masa Nabi, sebelum ada ilmu astronomi, menentukan jadwal salat bagaimana? Lihat matahari. Susah nggak lihat matahari? Susah lah, black sweet ya muadzin. Kata Nabi apa? Waktu duhri, misalnya waktu duhri, waktu duhur. Kenapa waktu duhur? Karena waktu duhur itu waktu pertama. Kata Nabi waktu duhri, waktu duhur. Idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli qatulihi ma lam yahdil as. Waktu asri malam tasfarra syamsu. Waktu maghrib malam yaghibi syafaq dan sebagainya. Waktu duhur kata Nabi, ketika matahari tergelincir dan bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya. Berarti awal waktu duhur ketika tergelincir matahari, akhir waktu duhur ketika bayang-bayang kita sama panjang dengan badan kita. Misalnya kalau seperti saya 176, kalau bayang-bayang saya juga 176, itu akhir waktu duhur. Begitu di masa Nabi. Ya, karena belum ada jadwal salat. Dah. Terus sekarang bagaimana kita? Apa kita juga seperti itu? Ya, sekarang mau azan duhur bagaimana dia? Apa berdiri di matahari? Kalau ada tolong ambil videonya. Gak ada. Sekarang sudah ada ilmu astronomi, tinggal lihat HP, tinggal lihat jadwal salat. Jadi mudah. Jadi mudah. Demikian juga menentukan kapan puasa, menentukan bagaimana haji. Di zaman haji bagaimana berangkat haji? Kan Nabi mengatakan hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berangkat haji bagi orang yang mampu mengadakan. Dulu di masa Nabi pakai apa? Unta air, kuda air. Sekarang
Lion Air, Garuda Air, pokoknya RR lah. Jadi mudah. Jadi dengan ilmu pengetahuan jadi mudah. Sekarang Faraid, belajar ilmu Faraid itu botak. Saya sudah pernah mempelajarinya, hampir muntah saya. Ya. Tapi sekarang sudah ada aplikasinya, tinggal masukkan saja siapa ahli keluar. Gampang, nggak lebih dari 1 menit selesai urusan. Terus apa kita tolak aplikasi itu? Ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Banyak orang Kristen masuk Islam gara-gara ini. Gara-gara Islam sesuai dengan ilmu. Orang agama Kristen tidak sesuai lagi dengan ilmu pengetahuan. Hanya agama Islam satu-satunya agama di dunia ini yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Maka banyak sekali sarjana-sarjana Kristen tuh masuk Islam gara-gara dia mempelajari dalam Al-Quran, ternyata ada dasar-dasar ilmu pengetahuan. Luar biasa. Kalaupun mereka nggak masuk Islam karena mungkin nggak enak dengan keluarga, tapi mereka sudah simpati kepada Islam. Makanya ada yang bilang orang Kristen masuk Islam itu orang pinter-pinter. Doktor-doktor, profesor-profesor, coba baca. Tapi orang Islam masuk Kristen disogok dengan 2 Indomie masuk Kristennya. Ngomong-ngomong. Rayu-rayu. Soal ilmu pengetahuan. Jangan kita tolak. Kecuali kalau ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan Islam. Tapi sejauh ini tidak ada. Apalagi ilmu alam ya. Gak ada yang bertentangan dengan Islam. Kalau ilmu sosial oke. Misalnya ilmu ekonomi kapitalis jelas bertentangan dengan Islam, itu kita tolak, ya kan ilmu ekonomi kapitalis itu dasarnya apa? Supply demand, hukum permintaan dan penawaran. Makin banyak butuh barang, makin mahal harganya, namanya kapitalisme. Nah, itu kita tolak. Ya udah, jadi apa tadi? Yang keempat, Islam itu akan menjadi mudah apabila sesuai dengan ilmu pengetahuan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Nanti saya ngomong-ngomong tuh, jadi udah habis waktu. Ada yang mau, atau mungkin ada yang mau menanggapi, ya Ustaz saya nggak setuju itu Ustaz. Apa Ustaz ngomong tuh? Apa namanya juga kita tidak mungkin benar semuanya kan? Ada tentu saja ada celah-celah yang mungkin bisa kita diskusikan. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu mungkin? Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, jadi kata Nabi, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Para ulama mengatakan din di sini maksudnya agama Islam. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak seorang pun yang menyulitkan agama kecuali dia akan menjadi bumerang bagi dirinya. Barang siapa yang mempersulit agama, maka agama itu menjadi bumerang bagi dirinya, akan mengalahkannya. Nah, contoh ya, ini kasih contoh. Ada orang melamar anak kita persulit-sulit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau melamar anak Anda. Oh iya bagus. Berapa maharnya? 25 mayam. Aduh saya nggak sanggup. Saya sanggup cuma 2 mayam. Oh maaf, anak saya terlalu murah Anda tawar. Padahal dia hafal Quran ini, mengajak anak kita ke surga. Mengajak anak kita ke surga. Tapi kita tolak. Ya, kita tolak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita gengsi tadi menetapkan berapa mayam tadi? Jadi berapa mayam tadi? 25. Akhirnya yang datang melamar anak kita siapa? Agen sabu-sabu. Karena dia yang punya uang. Sekarang 1 mayam itu 4 juta. Kali 25 berapa? Penghafal Quran ya yakin nggak ada uang sebanyak itu. Akhirnya jadi bumerang. Kita mengharapkan menantu soleh, setiap saat kita ikut ngaji, ternyata yang ngelamar anak kita gara-gara kita mempersulit-sulit tadi, ya, memberat-beratkan. Akhirnya yang mampu melamar anak kita tadi apa? Agen atau telah tadi.
Padahal Nabi telah mengingatkan, idza atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang melamar anak perempuanmu orang yang bagus agamanya, maka terimalah. Jangan kita tolak. Kalau kita tolak, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Masalah mahar itu bisa didiskusikan. Nah, akhirnya jadi bumerang. Akan menyerang diri kita sendiri. Padahal yang tadi apa, hafal Quran, jadi imam salat, luar biasa, saleh salat tahajud tiap malam, cuma dia nggak ada uang membeli 25 mayang, kita tolak, aduh mak. Nah, jadi bumerang itu sebagai contoh, jadi bumerang banyak sekali, jadi bumerang akhirnya. Nah, jadi kita ngotot harus kenduri orang mati, 7 hari, 40, 100. Padahal itu ajaran Hindu dalam kitab Purana itu, karena mereka meyakini ada reinkarnasi. Roh itu pulang ke rumah, harus kasih makan. Ya, akhirnya jadi bumerang apa? Habis uang si janda itu untuk kenduri, habis. Padahal uang yang nyumbang itu bisa untuk modal buat kue dan sebagainya. Itu tadi bertentangan dengan fitrah keadilan. Coba logikanya kan gitu. Misalnya ada orang meninggal suami yang cari uang. Meninggal suami ini cari uang. Terus datang orang takziah. Ada orang datang ya kasih sedekah. Ada yang 10.000. Terkumpullah uang 10 juta atau 5 juta lah kita bilang. Tapi kemudian karena dia tadi memperberat agama, harus kenduri dan sebagainya, buatlah uang 5 juta tadi untuk kenduri. Cukup nggak? Nggak cukup. Terus bagaimana caranya? Pinjam. Habis kenyang orang, setelah selesai, si janda dan anak yatim ini nangis di rumah. Nggak ada apa lagi, ayah nggak ada lagi cari uang. Ada uang tadi udah kita kasih untuk kenduri. Apa itu ajaran Islam? Ada yang bilang, bagi yang mampu kan tak apa-apa Ustaz. Kembali lagi, bertentangan dengan keadilan. Seolah-olah yang kaya banyak dapat pahala, kalau diyakini itu dapat pahala. Maka sebenarnya jadi rusak kalau kita nggak memahami hakikat agama itu mudah. Rusak semuanya. Jadi apa tadi? Nah, kemudian Rasulullah bersabda, wasaddidu, berusahalah agar tetap lurus. Makanya salah satu simbol agama Islam itu mudah adalah lurus. Kayak jalan tol, mudah nggak kita jalan? Kenapa? Lurus. Maka siratal mustaqim itu lurus. Justru yang bengkok-bengkok itu ya susah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa an sabilihi. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Lempang dia, mudah kita lalui. Wa la tattabi'u subula. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang bengkok-bengkok yang banyak-banyak, akan sulit, akan tersesat. Simbol agama Islam itu siratal mustaqim itu lurus. Lurus itu mudah. Pena lari 140 nggak terasa lampu ditanggung. Sekali lagi, wa qaribu, sederhanakanlah, wa abshiru, gembirakanlah, wasta'inu bil ghadawati war rauhati wa syai'in minad duljah. Kemudian minta tolonglah kepada Allah dalam beramal di waktu pagi, di waktu sore, dan di sepertiga malam. Rawahu Bukhari. Insyaallah ya, pada malam ini kita sudah selesaikan bagian dari naskah ini. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.